Hai semua, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Otografi Vlog. Kali ini saya akan mengadakan kunjungan ke Kota Tua Batavia, Jakarta, untuk mengetahui apa yang sudah berubah di Kota Batavia ini, di Kota Jakarta ini. Sekarang saya sudah sampai di Stasiun Beos, Jakarta, di mana stasiun ini dibangun pada tahun 1929. Kita akan mulai ya. Saya sekarang berdiri di depan Stasiun Beos. Di sebelah kanan saya ini adalah kantor Bank Mandiri yang masih dihiasi oleh bendera atau hiasan bendera merah putih, sisa-sisa dari perayaan HUT Proklamasi Republik Indonesia yang ke-77. Nah, di sini kita bisa melihat ada tanaman yang baru ya, yang baru ditanam oleh para petugas. Kemudian juga lantai yang sudah dirapikan, yang sudah bagus. Penampakan depan dari Stasiun Beos. Nah, kalau ini adalah gedung Museum Mandiri, di mana dahulu adalah kantor daripada perusahaan NHM, yaitu perusahaan yang usaha intinya adalah perbankan. Gedung yang sangat megah pada masanya. Kantor The Javasche Bank, atau sekarang menjadi Museum Bank Indonesia. Saya sekarang berdiri di taman yang dulunya taman ya, yang dahulu bernama Stasiun Plain. Ini adalah monumen jam. Monumen ini adalah memang sisa dari peninggalan masa lampau yang masih dilestarikan, karena ya ikut menjadi tanda di depan museum atau Stasiun Jakarta Kota. Dengan kita melihat adanya museum ini atau jam ini, kita diingatkan bahwa waktu itu sangat berguna. Kita bayangkan dahulu di jalan pintu besar utara ini, tempat lintasan tram, baik dimulai dari tram kuda, tram uap, dan tram listrik Lin 1, atau yang berangkat dari Pasar Ikan menuju ke Mester, Jatinegara, dan sebaliknya. Gedung yang cantik, bangunan kantor Bank Mandiri.
Bank BNI. Tadinya di jalan di depan saya ini adalah merupakan loop atau putaran bis Transjakarta, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ada dokumentasi yang menggambarkan bahwa banyak hewan ternak yang sedang melewati jalan di sini. Saya lampirkan dalam bentuk jendela kecil. Kantor Bank Mandiri. Kantor NHM. Ada lahan kosong di antara gedung NHM dan Museum Bank Indonesia. Ini adalah sisa dari gedung atau bangunan rumah sakit di dalam kota Batavia ya. Jalan Pintu Besar Utara, di mana di sebelah kanan adalah kantor Bank Mandiri, kemudian di sebelah kiri adalah kantor The Javase Bank. Di lahan yang ditempati oleh Bank Mandiri, dahulunya adalah rumah-rumah 2 lantai yang ditempati oleh orang-orang Eropa. Dari rumah-rumah tersebut, berdasarkan dokumentasi, ada beberapa yang dilengkapi dengan balkon di lantai 2. Saya sertakan dokumentasinya dalam bentuk window. Kantor NHM. Saya berdiri kira-kira di lokasi bangunan gerbang pintu besar. Di depan saya adalah stasiun Beos, dan kemudian saya bergerak berputar ke arah kanan ya. Ya, lurus ke depan itu adalah Jalan Pintu Besar Selatan. Kemudian di depan saya adalah pertemuan antara Jalan Pintu Besar Selatan, Pintu Besar Utara, Jalan ASMK, dan di sebelah kiri saya Jalan Pantura Raya atau Jalan Pintu Besar Timur. Saya membayangkan pada tempo dulu itu tepat di depan saya adalah perlintasan sebidang, pertemuan antara lintasan tram, kemudian mobil, dan juga transportasi yang lainnya seperti delman, kemudian juga ada sado atau beca atau apapun itu. Inilah salah satu titik lokasi yang sibuk di kawasan di sini. Kalau kita bergerak ke depan, kita akan menemukan kawasan Glodok. Saya menghadap ke arah utara. Di sebelah kiri saya adalah gedung Museum Bank Mandiri. Saya berdiri di Jalan Pintu Besar Utara. Di sebelah depan saya adalah kantor Bank Mandiri. Beginilah suasana di Jalan Pintu Besar Utara setelah mengalami
perbaikan dari pemerintah setempat. Kondisi trotoar di depan Museum Bank Indonesia. Saat ini sekitar jam 3 sore. Angin berembus membuat udara cukup nyaman. Banyak pengunjung kota Jakarta yang menghabiskan waktu liburnya untuk mengunjungi tempat bersejarah ini. Ya, inilah lokasi di mana dahulunya rumah-rumah orang Eropa 2 lantai, yang di lantai 2-nya disediakan balkon. Nah, mungkin seperti itulah rumah-rumah 2 lantai tempo dulu yang masih tersisa. Inilah balkon seperti inilah yang melengkapi rumah-rumah milik orang Eropa di lokasi ini. Dan gedung ini adalah sisa yang masih ada. Kita bisa melihat kalau sebelah kirinya juga merupakan sisa gedung yang lama, tapi tidak dilengkapi dengan balkon. Atau mungkin ada ya, ini yang ada balkonnya, sepertinya ini sisa-sisa dari balkon. Nah, ini dia. Ya, kalau gedung yang di depan saya ini adalah gedung Eskomto atau Bank Eskomto. Masih tentang rumah sisa-sisa yang dahulu ditempati oleh orang-orang Eropa di sepanjang Jalan Pintu Besar Utara. Jalan Pintu Besar Utara yang menuju ke arah barat atau ke Kali Besar. Bekas kantor Bank BNI 46. Sekarang jalan Pintu Besar ini sudah tidak diperbolehkan untuk masuk kendaraan ya. Cuma menjadi pedestrian atau jalan orang. Inilah Museum Wayang yang dulunya adalah lokasinya bekas gereja New Hollandskerk. Sekarang menjadi bangunan seperti ini, menjadi Museum Wayang. Sebelum menjadi lokasi gedung Hollandskerk ya, yang new atau gereja Belanda yang baru. Di lokasi ini juga merupakan lokasi gedung gereja Belanda yang lama atau Oud Hollandskerk. Inilah profil dari meriam Cijagur yang sebelum di sini lokasinya adalah di depan bangunan Museum Fathahillah.
Ya, di sebelah sana, di depan bangunan gedung museum ya. Kemudian oleh pengelola di tempat ini dipindahkan ke depan gedung Fathahila. Iya, disinilah, ditaruh di sini. Seingat saya, berdasarkan dokumentasi Tempo dulu, meriam ini sempat diterlantarkan, diletakkan di samping bangunan gerbang Amsterdam. Oleh pihak-pihak tertentu, meriam ini dianggap layak untuk menerima sesajen. Sumur Artesis di depan menara atau museum Fathahila. Sumur ini adalah replika. Yang aslinya sumur ini sempat dilukis oleh master lukis Johannes Raff pada tahun 1770-an. Demikian liputan saya mengenai perubahan apa yang terjadi di Kota Tua Batavia atau Jakarta. Sampai bertemu kembali pada liputan selanjutnya. Please like, comment, and subscribe.